Jal, Bapak ingin bicara sama kamu. Masalah apa, Pak? Masalah em, Bapak minta sama kamu. Kamu jangan dekat-dekat lagi sama Gayatri. Pak, Rizal udah dewasa. Saya harap Bapak nggak mencampur adukan masalah Bapak dengan Pak Sugi dengan hubungan saya sama Gayatri. Saya kan udah berteman sama Gayatri sejak SMA, Pak. Iya, Bapak tahu, Jal. Bapak tidak ingin nantinya kamu kecewa. Kamu tahu kan? Bapak tidak seperti dulu lagi, Jal. Maaf, Pak. Saya nggak mau berdebat. Sini. Emang kita bengkel ketok magic apa ya? Udah, nggak usah ngeluh. Kerjaan itu ibadah. Ya, ibadah sih ibadah, Bos. Tapi kalau model kayak gini, nyesek juga kalau ngerjain. Udah kerjain aja. Ya, untung ada kerjaan. Ya, untung sih untung, Bos. Tapi kalau jadi buntung gimana? Nah, kalau mobil gituan tuh, aneh demen. Mobilnya mulus, bodinya halus. Dibayar kagak dibayar juga, ayo mau. Namanya proyek tengku kagak kenapa-napa dah. Ada apa, Pak? Cepat kamu cari Pak Firman. Cepat. Iya, Pak. Lah, keburu nafsu dia duluan. Bang, bukain, Bang. Pak. Pak Firman! Kenapa? Bapak dipanggil sama Pak Surya. Ya sudah, saya kesana sekarang. Oh, Ae kagak dipanggil-panggil ya? Perasaan Pak Firman mulu yang dipanggil. Lo mau dipanggil? Iya, mau. Apalagi yang manggil bos. Lo ambil palu, Aha. lo pecahin dia tuh kaca mobil. Aha. Pasti ntar lo dipanggil. Aduh. Ya, Lagian, ke orang penting aja lo. dipanggil sih dipanggil. Tapi langsung dipecat, Ae. Anak bini Ae makan apa dong? Ada-ada aja ya kalau kasih masukan. Nasib. Jadi enggaknya kerjasama lanjutan kita tergantung dari karyawan Anda menangani mobil pribadi saya. Iya, saya mengerti, Pak. Saya janji, kesalahan ini tidak akan terulang lagi. Oke, saya duluan. Kalau begitu biar sopir saya mengantar Bapak ke kantor. Nggak usah, saya bisa naik taksi. Saya juga bisa suruh supir saya menjemput saya dengan mobil saya yang lain. Firman, kenapa Pak Firman ceroboh sekali sih? Ceroboh. Gara-gara keteledoran Pak Firman, Pak Sugi hampir saja membatalkan rencana kerjasama dengan bengkel ini. Kerjasama. Iya, bengkel ini akan menjadi mitra untuk perawatan dan pengadaan suku cadang kendaraan operasional kantor Pak Sugi. Proyek ini nilainya miliaran rupiah. Pak Firman hampir saja membuat semuanya berantakan. Bang, lagi ngapain? Jal. Kagak. Babel lo. Bapak, kenapa Bang? Kayaknya ada masalah gitu alias problem. Jadi dipanggil sama bos. Masalah apaan Bang? Mana gue tahu. Barjal! Barjal? Tumben kok jam gini udah datang. Emangnya nggak kuliah? Iya nih, dosennya lagi males kali. Oh, Bang,
gitu, ntar pulang kerja kita jalan-jalan yuk. Loh, kok kamu malah ngajak saya sih, bukannya pacar kamu aja? Kamu kenapa? Masa Bang Rizal nggak ngerti sih? Ngerti apaan? Ih, Bang, Bunda kok jadi uring-uringan gitu? Lu juga payah sih. Lu kagak ngerti perasaan yang namanya wanita. Apalagi lu kagak bisa nebak pikiran dia. Jal, baru datang. Iya, Pak. Sudah sana, ganti bajunya. Mau betulin mobilnya Pak Sugi. Mobil Pak Sugi. Ya Mbak, bisa saya bantu? Mas Rizalnya ada. Saya mau ketemu. Mas Rizal. Mbak ini siapa ya? Bilang aja saya teman kuliahnya. Mas Rizal lagi sibuk. Nggak bisa diganggu. Nggak apa-apa deh Mbak, saya tunggu aja sampai Rizalnya selesai. Boleh kan? Ya udah tunggu sini. Kok jadi begini? Saya juga heran kenapa jadi berantakan seperti ini. Pada copot semua lagi. Jangan-jangan Jangan-jangan kenapa, Bang? kagak duduk di sini. Ada tamu tuh, cewek. Katanya teman abang, namanya Gayatri. Gayatri. Gimana? Mau disuruh tunggu, apa saya suruh pulang aja? Jangan-jangan suruh dia tunggu sampai saya selesai kerja ya. Ya udah deh, ntar sampein sama dia. Aneh, mobil dengan kondisi seperti ini masih bisa jalan jauh. Ratri, Papa mau bicara sama kamu. Sini. Iya Pak. Ada Duduk. apa? Dari mana kamu? Kuliah? Kuliah. Kuliah. Sejak kapan kamu kuliah malam? Hah? Kamu tadi sore pergi sama Rijal. Hah? Kamu jemput dia di bengkel kan? Iya, emangnya kenapa sih Pak? Memangnya kenapa? Dengar, mulai sekarang kamu harus jauhi dia. Jauhi anak itu. Ngerti? Oh, jahat. Ngapain sih bicara kasar sama anak kita? Habis dia sudah mulai berani sama Papa. Jangan nangis gitu dong. Papa keterlaluan. Iya, Mama juga ngerti. Tapi Papa itu demi masa depan kamu. Masa depan apa? Papa tuh campur adukin urusan pribadi Papa sama urusan pribadi Gayatri. Papa kan lagi trauma dengan kasusnya Pak Firman. Kamu ngertiin ya? Apalagi nih, ha? Pakai mewek-mewek gitu tuh. Nggak ada gunanya kamu mewek gitu. Tapi kan kalau Papa membenci sama Pak Firman, nggak seharusnya juga Gayatri harus benci sama Rizal kan, Pak? Dengar! Sekali lagi Papa tegaskan, Papa nggak mau kamu punya pacar anak koruptor. Paham? Ma. Sederhana saja, saya cuma minta 25% dari semua harga-harga yang saya ajukan dan semua proyek yang saya kasih ke Anda. Ah, itu bisa diatur, Pak.
soal karyawan Anda yang namanya Firman, saya anggap dia nggak becus waktu dia memperbaiki mobil saya. Jadi sebaiknya dia dirumahkan saja. Itu soal mudah, Pak. Saya bisa pecat dia kapan saja saya mau. Yang penting kerjasama kita lancar, Pak. Aku nggak peduli apa kata orang tua aku, Jal. Yang penting kan kita sekarang udah saling mencintai. Makasih Gayatri. Keteguhan hati kamu udah membuat aku semakin yakin dengan masa depan kita. Terus rencana ke depan kita apa? Ya, magang di bengkel itu cukup membantu masa kemampuanku. Jadi aku ada rencana pengen buka bengkel kecil-kecilan. Aku juga rencananya sih aku buka usaha kecil-kecilan. Biar aku nggak terlalu bergantung sama orang tua aku.